Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Evi Chandra. Dan kebetulan hari ini di dalam rangka kita tetap hidup sehat, saya mengundang seorang dokter yang sangat luar biasa ya, yang selama ini selalu memberikan edukasi kepada kita semua, yaitu Dr. Mira Sulistyo, Master Biomedik, bidang kekhususan Anti-Aging Medicine. Selamat pagi, Dr. Mira. Selamat pagi, Mbak Evi. Ya, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah baik. Seperti kita ketahui ya dok, saat ini tuh musim pandemi COVID dan saat ini tuh luar biasa ya dok, sedang peak atau sedang memang puncak-puncaknya. Betul. Bahkan saya hampir setiap hari mendengar ada saja yang memang dipanggil Tuhan ya. Betul. Istilahnya itu membuat kita juga jadi takut. Ya. Bahkan karena ketakutan itu kan kadang kita menjadi imun lah istilahnya ya dok, imun jadi menurun, bahkan juga kita jadi kecurigaan kita terhadap, aduh ini penyakit COVID kok begini besar. Nah sekarang nih kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menjaga imun tubuh kita agar tetap baik sehingga kita bisa menghadapi pandemi COVID ini dok. Ya, soalnya gini Mbak Evi, karena peran imun sistem ini sangat penting. Seperti kita ketahui ya, kalau yang namanya virus COVID seperti ini, sebetulnya yang namanya virus itu tidak ada obatnya ya. Kalaupun obat-obat yang diberikan selama ini itu hanya untuk mengatasi atau berdasarkan indikasi apa yang terjadi dalam tubuh akibat virus COVID tersebut. Tapi virus COVID sendiri adalah dia tidak ada obatnya, yang bisa mengatasi adalah antibodi. Jadi pada saat virus masuk ke dalam tubuh kita, langsung akan memberikan sinyal di dalam tubuh kita dan tubuh kita menangkap signal bahwa ada virus jenis tersebut dan tubuh akan berusaha membentuk antibodinya. Ya, dan antibodi ini itu butuh waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu optimalnya. Nah, pada saat dari mulai tertular COVID sampai seminggu itu mulai terjadi berbagai macam gejala. Nah, gejala-gejala inilah yang ditentukannya oleh imun kita. Apakah kita mengalami gejala yang ringan atau sedang atau berat atau bahkan tanpa OTG atau dengan OTG, ya tanpa gejala, itu semua ditentukan dari daya tahan tubuh kita. Ya. Jadi kalau bicara daya tahan tubuh nih, banyak sekali orang yang bertanya ke saya, bagaimana sih cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini dok, imun kita ini? Sebetulnya sih kalau kita bicara daya tahan tubuh, itu kan sistem kekebalan tubuh kita dalam menghadapi apapun yang masuk ke tubuh kita, terutama terhadap infeksi dan penyakit-penyakit ya. Nah di sini pastinya kalau kita mau tahu bahwa bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh, sebetulnya sih udah dimulai dari sebelum adanya kondisi seperti ini. Setiap saat kita harus mempertahankan. Dengan cara apa? Ya cara yang paling mudah sebenarnya lifestyle kita harus sehat. Ya, tidur cukup, kita harus exercise, minum air putih yang cukup. Lalu kita harus manage stres kita supaya kita tahu kita tidak bisa terhindar dari stres, tapi kita harus tahu bagaimana sih cara memanage stres kita dengan baik. Contohnya dengan apa? Mungkin yang sering ibu-ibu lakukan yoga, itu kan bisa menenangkan pikiran dan emosi atau mentalnya kita ya. Lalu juga apa? Untuk mereka-mereka yang sudah mulai hidup lifestyle-nya tidak baik, cobalah yang merokok, kurangi merokoknya atau bahkan hentikan ya. Juga jangan sampai kurang tidur, udah pasti ya, itu karena kurang tidur, imun sistem kita drop, langsung hormon stres kita akan meningkat. Ya itu. Jadi di sini betul-betul kita harus benar-benar menjaga lifestyle kita yang sehat. Cuman tentunya diet yang sehat juga. Ya. Selain itu dari semuanya yang nggak kalah pentingnya itu adalah apa? Asupan suplemen. Ya, asupan suplemen itu sangat-sangat penting di masa sekarang. Makanya kalau sekarang liatin ya, dulu mana ada orang tahu tentang vitamin D? Nggak ada. Tapi sekarang semua orang ribut mencari vitamin D. Vitamin C, vitamin E, vitamin D, zinc, karena ini semua berkaitan dengan imun, ya dengan daya tahan tubuh. Tapi yang saya lebih tekankan lagi adalah tidak cukup hanya 4 ini. Kenapa? Karena sel-sel kita harus kasih makan, harus punya fondasi yang kuat, ya. Karena si vitamin ini tidak bekerja sendiri, butuh juga mineral. Nah, disinilah kita artinya bukan cuma 4 ini yang saya mau tekankan sebetulnya. Tolong dong jangan cuma minum vitamin C, vitamin E, vitamin D sama zinc aja, nggak bisa itu. Ya, butuh zat-zat lain yang penting untuk mendukung daya tahan tubuh kita. Ya. Jadi intinya lifestyle, terus makanan juga ya. Betul. Dan ada tambahan yaitu suplemen. Cuma kadang juga ada yang bertanya kenapa harus suplemen sih dok? Kan kita banyak makanan yang bergizi gitu. Iya sih, kalau kita hidup di zaman nenek moyang kita, nggak usah jauh-jauh zaman nenek kita,
Iya sih, zaman dulu mana ada sih, kita cuma taunya 4 sehat 5 sempurna. Iya, betul. Ya, makanan yang beragam dan seimbang, dari situ saja kita sudah cukup bisa untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi mungkin orang-orang suka lupa. Coba deh, kita begitu buka pagi, orang-orang yang punya apartemen di Jakarta tuh, begitu buka pagi, wih putih, kayaknya bukan, kayaknya keren berkabut, padahal bukan, itu asap. Jadi polusi di dunia ini sudah sangat-sangat tinggi, ya. Betul. Lalu apalagi kandungan makanan di dalam makanan kita sehari-hari ini sudah sangat-sangat rendah nutrisinya. Kenapa? Itu sudah dari penelitian, Mbak Evi. Jadi ada soil degradation, ya, artinya apa? Kandungan kadar yang rendah, nutrisi yang rendah dalam tanah di bumi ini sudah semakin menurun. Akhirnya apa? Apa yang kita makan tidak bisa mencukupi kebutuhan sel kita setiap hari secara optimal. Ya, mungkin kita dapat, tapi tidak pernah bisa optimal. Itu sudah ada penelitiannya. Makanya sejak tahun 92 itu mulailah beramai-ramai banyak bermunculan suplemen-suplemen gitu. Ya itu tadi, karena sudah ada penelitian yang sudah jelas dan itu sudah harus masuk ke dalam tubuh kita. Tidak cukup hanya dari makanan sehari-hari itu. Belum lagi efek daripada radikal bebas dari zat pengawet, zat pewarna, hormonal yang ada di dalam daging-daging kita atau segala macam lah, itu menimbulkan radikal bebas yang harus diatasi dengan cepat oleh daya tahan tubuh kita. Oke ya dok, jadi kita mengerti sekali ya kenapa sih butuh sekali suplemen, karena ternyata dari makanan yang saat ini yang katanya bergizi, ternyata sudah ada pestisida ya dok ya, itu sekarang yang tumbuh-tumbuhan aja Iya. itu semua hampir terpapar oleh pestisida. Iya. Ikan merkuri ya. Lifestyle-nya kita, environment-nya kita ini sudah jelek. Sekarang dalam 1 tahun lebih ini semua anak-anak online sekolahnya. Betul. Radiasi. Betul. Jadi memang dunia kita seperti ini, tapi kita nggak bisa tinggal diam, kita harus cari caranya bagaimana. Yaitu tadi, optimalkanlah nutrisi sel kita supaya sel kita siap menghadapi apapun itu dari luar. Betul dok. Jadi kalau saya lihat sih sekarang anak-anak ya asik sekali dengan games, terus gitu. Apalagi sekarang kondisi pandemi ya, Betul. daring dalam arti anak-anak lebih suka di rumah dan memang kondisi pandemi tidak boleh keluar. Vitamin D ya, jadi kekurangan sekali matahari ya dok. Kalau bicara vitamin D itu ya sebenarnya jujur kalau saya sendiri sudah dari beberapa tahun yang lalu tuh ributin terus pasien-pasien saya, ayo vitamin D. Kadang-kadang hal itu tidak terlihat vitamin D itu apa sih gitu. Padahal vitamin itu kaitannya erat sekali dengan daya tahan tubuh kita. Kaitannya erat sekali dengan fungsi hormonal. Kaitannya erat sekali dengan menjaga kondisi tulang kita supaya tidak osteoporosis. Ya. Lalu banyak kaitannya erat juga dengan berbagai macam penyakit seperti diabetes. Karena vitamin D ini ternyata bisa mempengaruhi resistensi daripada insulin. Ya, jadi luar biasa peran vitamin D ini, gitu ya. Nah, disinilah coba deh. Sekarang kita mau kena matahari. Sekarang udah ribut kan semua kan, bilang bahwa harus kena ultraviolet B sampai ke kulit kita di jam 11 sampai jam 1 katanya sekarang. Sekarang lebih ekstrim lagi, jam 11 jam 1. Siang, ya? Kemarin jam 10 sampai jam 3 sore, sekarang jam 11 sampai jam 1. Nah, lalu kita harus berjemur dong, gitu loh. Nah, masalahnya apa? Ultraviolet saya sudah mulai masuk ke bumi. Akhirnya apa? Yang kita takutkan kanker kulit, ya kan? Serba salah memang. Apalagi seperti saya yang kerja dari pagi sampai malam hari. Terus kapan kena mataharinya dong? Ya sudah, kalau gitu saya mau ngandalkan makanan deh. Makanan apa yang paling banyak kandungan vitamin D-nya? Telur. Nah, telur pertanyaan ini Mbak Evi, berapa telur yang harus Mbak Evi harus makan sehari untuk mencukupi kebutuhan vitamin D kita? Kebutuhan vitamin D-nya sendiri berapa dok untuk kita ini sebetulnya? Gini, kebutuhan vitamin D itu pada setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena gini, yang Mbak Evi butuhkan berapa sama dengan yang saya butuhkan beda. Kalau suami saya olahraga berat, kebutuhan vitamin D-nya beda lagi. Mereka yang mungkin lagi stressful, kebutuhan vitamin D-nya juga beda lagi. Jadi setiap orang berbeda-beda. Nah, mungkin pertanyaan adalah berapa sih vitamin D yang harus kita konsumsi setiap harinya? Yang memang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, dan itu harus diminum, dicoba dan dilakukan tesnya, diperiksa ya dari pemeriksaan lab dari darah kita diperiksa. Misalnya contohnya begini, saya selalu memberikan kepada pasien, yuk minum vitamin D-nya 4.000 IU ya. Dari 4.000 IU 3 bulan kemudian kita cek berapa sih dapatnya, level vitamin D-nya di berapa. Nah, kalau saya sukanya level vitamin D saya harus seoptimal mungkin 90 sampai 100. Di mana itu akan menghindari risiko terjadinya penyakit-penyakit seperti kanker ya itu. Jadi
Kalau saya saat ini saya mengkonsumsi 10.000. 10.000 luar IU. biasa ya. Ya, saya berharap sampai ke angka 90 itu. Saat ini vitamin D saya nyampenya ke angka 80. Luar biasa ya dok. Dengan konsumsi 8.000, Vitamin D, ya. sekarang saya tambahkan jadi 10.000. Iya. Karena orang juga ada berpikir vitamin D itu hanya untuk perempuan ya, karena bicaranya tentang osteoporosis gitu tulang. Ternyata untuk semua orang ya dok. Semua. Oh, Yang paling penting adalah apa? Imun. imun ya. Berarti Daya saat tahan tubuh. ini ya yang memang sangat dibutuhkan. Makanya sekarang Salah jadi satu- wah iya, penjemur. ini apa sekali ya, Dok? kan semua orang kan gitu loh. Betul. Nah, tapi kalau kita mau dapat dari makanan seperti telur tadi, 44 Harus butir berapa? telur sehari loh Mbak 44 Evi. butir ya ampun. Nggak mungkin Wah, luar gitu biasa ya. ya, Dok. Jadi ya sudah, berarti kita harus apa? Ya kita harus cari solusi lain. Apa sih? Ya suplementasi. Oh, suplemen. Betul, Oke, ya. nah sekarang pertanyaannya ini nih. Suplemen kan kita ketahui ya banyak sekali beredar nih, Betul, Dok. betul. Bahkan ada yang, wah, punya saya lebih oke nih dari Jepang, ada yang dari Australia, New Zealand, Amerika, Kayaknya- segala macem lah Iya. istilahnya ya. Kayaknya semua akan bilang bahwa Saya we are paling the bagus best. lah ya. Betul ya. Tapi ternyata untuk membeli suplemen itu tidak sesimpel itu. Oke. Jadi banyak hal yang menjadi faktor pertimbangan khususnya buat saya dalam memilih suplemen ya. Jadi saya mau suplemen yang masuk dalam tubuh saya itu mempunyai high quality. High quality. Ya, standarnya harus high gitu loh. Jadi di mana tuh semuanya harus mencakup apa? Satu, kelengkapannya. Kelengkapan. Apakah lengkap antara multivitamin, antioksidan, mineralnya itu harus lengkap. Oke. Lengkap itu banyak isinya dalam satu multivitamin tersebut ya. Lalu yang kedua apalagi? Keseimbangannya. Contoh misalnya kalsium yang masuk ke dalam tubuh saya harus pastikan bahwa antara perbandingan antara kalsium dengan magnesium harus seimbang. Oh. Ya, kalau selama ini diperbolehkan 1:4 tapi tidak boleh lebih dari itu. Kalau saya mendapatkan suplemen yang 1:1 antara kalsium dan magnesium. Supaya apa? Supaya penyerapan daripada si kalsium ke dalam tulangnya itu optimal juga itu ya. Lalu apalagi potensinya. Lalu apalagi bioavailability-nya ya, dan juga stability-nya. Ya, Dan jadi yang paling penting itu ya toksiknya itu ya dok ya. ini semua mempengaruhi kemungkinan terjadinya potensial toxicity dalam satu suplemen tersebut. Ini harus iya, harus ada harus semua, ada semua ya. di situ. Contoh kayak seperti bioavailability. Kalau kita bicara bioavailability itu ada dua hal. Yang satu adalah menunjukkan apakah suplemen tersebut mampu diserap, ya, mampu diserap ke dalam tubuh secara optimal, ya. Jadi apakah menggunakan bahan yang mudah diserap atau tidak? Itu bioavailability, ya. Kalau tidak mampu diserap, akhirnya harus ada yang terbuang dan itu Betul. membuat beban ginjal kita makin Itu berat. dia, betul. Lalu yang kedua itu adalah apa? Apakah mengandung zat-zat sintetis yang berbahaya atau tidak? Itu bioavailability. Semakin tinggi berarti semakin baik suplemen tersebut atau produk tersebut dikonsumsi dalam tubuh kita. Oke, Gitu. baik dok. Ya, jadi Aduh, luar biasa. sulit sih memang untuk menentukan itu. Tapi tentunya ya kita pasti punya panduannya juga sih. Oke dok, gitu. tadi nih saya tuh ngobrol-ngobrol sama dokter Mira ya. Kebetulan ada buku, sebentar nih saya ambil buku ya dok. Oke. Yang ini luar biasa nih, saya tadi baca-baca dan discuss dengan dokter Mira nih tentang buku NutriSearch nih. Tadi kan sudah kita bicarakan tentang bagaimana sih cara memilih suplemen ya. Tadi bagaimana dia tidak mengandung toksiknya, bagaimana juga dia tidak memberatkan kerja ginjal. Nah sekarang buku NutriSearch ini saya coba baca. Mungkin dokter lebih jelaskan ya kepada teman-teman semua. Ya. Ini bagaimana ya dok dengan buku NutriSearch ini? Oke, jadi begini. Tadi saya sempat jelaskan ke Mbak Evi ya. Iya. Jadi kalau tadi Mbak Evi bertanya, dok cara memilih suplemen yang baik bagaimana? Betul. Jujur, saya juga dokter, tapi saya bukan seorang peneliti. Betul. Jadi saya tahu persis ingredients yang ada dalam setiap suplemen. Saya tahu persis, oh ini berguna untuk ini, untuk berguna untuk yang lain. Tapi saya tidak tahu apakah itu bagus atau tidak. Nah, Kita itu hanya dia, bisa percaya betul. terhadap company yang membuatnya. Betul. Nah, tapi 6 tahun yang lalu saya menemukan buku NutriSearch ini. Apa ini? Ini adalah suatu lembaga independen ya yang dibuat oleh Prof. Lily McWilliam. Nah, Prof. Lily McWilliam ini dengan 12 saintis dunia lainnya, mereka melakukan penelitian terhadap suplemen-suplemen. Jadi third party ini tuh. Dia independen, tidak terkait dengan perusahaan suplemen manapun. Berarti tidak ada yang namanya kolusi apa ya gitu ya. Pada saat beliau membuat penelitian tersebut, di sini kalau kita lihat ada 1.600 produk. Jadi bayangin Waduh, semua suplemen banyak banyak sekali di sekali ya. sini ya. Nah, yang menarik buat saya adalah ini. Ke-1 ini sudah edisi ke-6. Waktu saya menemukan buku ini, saya beli. Ini bukunya dijual loh, jual bebas loh. Jadi setiap orang berhak melihat ya. Nah,
waktu itu edisi kelima, tapi sekarang sudah edisi ke-6. Nah, ini yang membuat saya tertarik, yaitu apa? Dalam satu suplemen yang lengkap itu harus mengandung ini semua nih Mbak Evi. Nih ya, ini semua. Kalau kita lihat ada completeness-nya, berarti harus lengkap. Potensi tadi yang saya bilang kan, harus potensial kan. Lalu di sini ada vitamin E forms-nya, ada immune support-nya, heart health-nya. Jadi semakin grafik ini makin tinggi, quality daripada produk tersebut semakin baik ya. Nah, tapi yang cukup menarik adalah apa? Saya melihat di sini adalah potensial toxicity. Nah itu tadi dok yang ditakutkan tuh ya terhadap suplemen. Memang paling gampang neranginnya potensial toxicity. Betul. Artinya apa? Mengerti ya. Pada saat kita konsumsi suplemen, kita mau suplemen ini kan diminum seumur hidup karena ini kan Betul. nutrisi, mikronutrisi. Iya. Jadi kita mau apa yang masuk dalam tubuh kita ini tidak berbahaya. Sehat, betul. Ya. Nah, pada saat mikronutrisi tersebut masuk dalam tubuh kita, kalau kita minum dalam jangka panjang, nah pertanyaannya apakah ada efek sampingnya? Apakah ada potensial toksinnya? Betul. Ini yang mengerikan kalau sampai ada. Betul. Sementara suplemen ini kan dijual bebas, tidak pakai resep dokter. Betul. Semua orang bebas untuk membelinya. Dan mengklaim setiap suplemen yang dia ini paling bagus gitu tuh, yang paling ngeri ya. Kalau sampai mengklaim semua produk, ya semua farmasi juga Pasti bilangnya kan begitu. bilang, We are the betul. best, kita yang terbaik, ya kan? Ditonjolkanlah adanya ini itu. Betul. Nah, tapi kalau saya Yang lihat dari adanya sini ini adalah ketahuan tuh ya. karena si Nutrisearch ini dia akan memberikan rating. 1 star sampai 5 star, tapi bukan dari review biasa atau apa, tapi tidak, karena mereka sudah melakukan penelitian terhadap Riset produk-produk lah tersebut. ya, Betul, ya. betul. Nah, di sini 1 star sampai 5 stars. Nah, kalau 1 star sampai 5 star ya tentu kita pilih yang terbaik lah, yang 5 stars. Iyalah, Itu. pasti. Dan yang tidak berpotensi menjadi toksin. Itu, Oke. ya. Baik dok, terima Oke. kasih banyak. Ini luar biasa sekali ya. Dokter Mira ini sudah menjelaskan bagaimana kita saat ini di masa pandemi untuk memperbaiki imun kita dan selalu meningkatkan imun kita. Dan sampai ke Nutrisearch buku ini, bagaimana kita cara memilih suplemen yang baik. Baik Dokter Mira, saya mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama Mbak atas Evi, penjelasannya. senang bisa duduk di sini sama Mbak Evi lagi. Sama-sama, nanti next kita akan membahas yang lebih Betul. komplit Saya cuma lagi. mau tambahkan sedikit, Iya. tolong Bapak dan Ibu, kita mau lebih wise, kita mau lebih smart dalam memilih apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, itu bukan buat main-main atau coba-coba. Itu aja sih Mbak Evi. Betul. Kita harus betul-betul tahu bahwa oh ya ini aman untuk kita, untuk keluarga kita dan teman-teman kita. Baik, Gitu, ya. baik. Terima kasih Dokter Mira. Oke. Ya, baik Terima kasih, para Mbak sahabat Evi. semua, kita sudah mengetahui bagaimana kita cara memilih suplemen yang baik dan bagaimana suplemen itu sangat dibutuhkan oleh kita, Betul. terlebih pada saat ini. Baik, saya Evi Chandra mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.